Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fatihah Tauhid dengan NIM 2105 1214003 dari kelas Sistem Informasi 2021A. Di sini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai types of audit. Nah, di dalam types of audit ini nanti terdapat beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Untuk yang subbab yang pertama ada financial audit, ada operational audit, ada certification audit, ada compliance audit, kemudian ada IT specific audit. Nah, untuk yang pertama yaitu ada jenis audit finansial atau financial audit, di mana audit keuangan ini merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaporan keuangan organisasi, di mana audit ini juga tidak hanya berfokus pada informasi keuangan yang dicatat saja, tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut dapat menjaga kelengkapan, keakuratan, ketersediaan informasi, serta integritas informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, eh, dalam pasal 404, pengurusan organisasi juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan memastikan keefektivitasan pengendalian atas laporan keuangan. Nah, bagian penting dari pengendalian internal ini adalah sistem manajemen keuangan dan akuntansi. Kenapa kedua hal ini itu termasuk penting? Karena kedua hal ini itu dapat membantu perusahaan untuk mengotomasikan, menstandarisasi, mengamankan informasi keuangan organisasi, proses transaksi, dan proses akuntansi. Nah, audit TI ini juga merupakan audit TI dalam akuntan keuangan ini juga berfokus pada bagaimana sistem perangkat lunak serta kontrol keamanan dan lingkungan operasional yang ditetapkan serta dipelihara oleh organisasi untuk digunakan dalam pencatatan, di mana audit keuangan organisasi ini dapat dilakukan oleh baik itu oleh auditor internal dari perusahaan maupun auditor eksternal atau dari pihak ketiga. Kemudian, apa sih yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan audit keuangan ini? Yang pertama, yang dilakukan auditor adalah untuk memeriksa sistem, teknologi, dan prosedur teknis yang mendukung proses pelaporan. Kemudian yang kedua, yaitu membuat penentuan objektif bahwa organisasi memenuhi persyaratan undang-undang dan standar yang berlaku untuk mengidentifikasi melaporkan kelemahan serta kekurangan atau kegagalan dalam memenuhi persyaratan. Kemudian di dalam financial audit ini terdapat beberapa jenis di dalamnya. Ada cost accounting, di mana cost accounting ini atau aset keuangan akuntansi biaya ini memberikan tinjauan terhadap independen terhadap alokasi biaya sumber daya dan penilaian aset, termasuk membandingkan pendekatan penetapan biaya, baik itu biaya dari pihak organisasi maupun dari pihak ketiga yang berwenang. Nah, kenapa dalam penilaian aset juga merupakan langkah penting dalam penilaian risiko kuantitatif, karena organisasi atau perusahaan juga perlu mengetahui aset yang dimiliki serta berapa biaya yang akan dikeluarkan ketika terjadi risiko kehilangan ataupun risiko kerusakan. Nah, tujuan utama dari audit jenis keuangan biaya ini adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan biaya yang dibebankan itu akurat, konsisten, dan dapat didukung dengan informasi atau bukti yang memadai. Kemudian ada programmatic audit, di mana audit keuangan tingkat program ini berfokus pada perbandingan pengeluaran yang diusulkan atau yang dianggarkan dengan biaya, waktu, orang, material, dan sumber daya lainnya. Nah, di mana jenis audit ini juga menekankan pada kinerja biaya dan jadwal, yang mana jenis audit ini berbeda dari audit operasional atau audit khusus TI yang berfokus pada manajemen programnya. Adapun inti atau output dari audit ini adalah bagaimana organisasi itu eh,
melakukan audit berkaitan dengan sumber daya yang dialokasikan untuk memanajemen proyek yang sedang diproduksinya atau yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua ada operasional audit. Operasional audit ini membahas tentang audit operasional TI dan bagaimana caranya perusahaan, bagaimana tata kelola perusahaannya, mitigasi resikonya bagaimana, sertifikasinya seperti apa, kemudian kepatuhan terhadap visi dan misi tujuan organisasi yang digunakan untuk mendukung audit ini bagaimana. Nah, audit operasional sendiri itu merupakan jenis audit yang dilakukan untuk memeriksa manajemen, proses operasional, dan prosedur untuk menentukan efisiensi tujuan organisasi. Nah, perspektif TI dalam audit operasional ini itu mempertimbangkan keselarasan sistem, infrastruktur, serta proses dan prosedur TI yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, apa sih ruang lingkup dari audit operasional itu? Ruang lingkup dari audit operasional ini berkaitan dengan kebijakan, proses, prosedur yang akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam konteks pengendalian internal organisasi yang lebih luas. Nah, di dalam operasional audit ini terdapat beberapa bagian lagi di dalamnya. Yang pertama adalah operational audit of internal control, di mana audit ini itu tidak hanya menekankan pada pengendalian internal audit operasional saja, tetapi juga mempertimbangkan dua aspek yang berbeda. Nah, menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, mereka mendefinisikan bagaimana pengendalian internal itu menjadi proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan terhadap efisien dan efektivitas operasional, hukum, serta kepatuhan terhadap peraturan. Nah, COSO ini juga mengatakan bahwa terdapat 5 komponen utama yang ada untuk pengendalian internal, di mana yang pertama itu adalah lingkungan, kemudian yang kedua ada penilaian terhadap risiko, yang ketiga ada pengendalian aktivitas pengendalian, kemudian ada informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Nah, secara keseluruhan, audit internal control ini membahas mengenai kebijakan, proses, prosedur, dan standar yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada audit of policies, process, and procedure, di mana untuk melakukan audit operasional yang berfokus pada bidang tertentu, organisasi itu perlu melakukan identifikasi aktivitas yang dapat dilakukan organisasi untuk menyelaraskan aktivitas tersebut dengan tujuan organisasi. Dan audit TI dalam konteks ini itu menekankan pada bagaimana kemampuan mengenai IT yang beroperasi itu dapat memberikan nilai atau value bisnis yang harapannya itu dapat berkontribusi pada hasil organisasinya. Kemudian yang ketiga ada program or project focus operational audit. Nah, audit operasional ini digunakan untuk mengevaluasi program atau proyek, memeriksa manajemen dan operasional, serta mewujudkan pencapaian tujuan bisnis yang bermanfaat dari proyek atau program yang sedang dilaksanakan. Audit operasional program ini juga berfokus pada penerapan, pengelolaan, pemantauan, dan dukungan kemampuan TI yang jelas untuk mendukung proyek yang tidak hanya bergantung pada proyek TI organisasi saja. Selain itu, audit ini juga berfokus pada bagaimana kepatuhan organisasi terhadap proses standar untuk mengembangkan perangkat lunak, implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta fase siklus hidup sistem atau SLDC. Kemudian yang ketiga ada sertifikasi audit, di mana audit sertifikasi ini merupakan sebuah proses evaluasi formal terhadap satu atau lebih aspek suatu kemampuan operasional organisasi terhadap persyaratan dengan standar atau metodologi yang telah ditentukan secara eksternal. Nah,
Audit sertifikasi ini menjadi dasar untuk mempublikasikan kriteria dan harapan sertifikasi bagi organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi. Serta audit ini juga memberikan kesempatan untuk memahami persyaratan dan persiapan organisasi untuk sertifikasi ini. Jadi perusahaan sebelum melakukan audit sertifikasi, perusahaan ini perlu mempersiapkan persyaratan apa saja yang nantinya dibutuhkan untuk melakukan audit sertifikasi dalam suatu bidang atau suatu objek tertentu. Nah, untuk mencapai sertifikasinya itu tadi yang seperti saya sampaikan, organisasi itu perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu, persyaratan apa saja yang diperlukan, kemudian apa saja yang perlu disiapkan, terus baik itu dari segi pelaporan, ketersediaan informasi, kemudian dari segi biaya juga perlu diidentifikasi. Nah, nantinya perusahaan itu akan memilih dan membayar sebuah layanan badan sertifikasi untuk melakukan audit sertifikasi kepada organisasi yang akan melakukan audit. Nah, di dalam audit sertifikasi ini terdapat beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama ada service management. Service management ini dalam menerapkan proses dan manajemen layanan, organisasi itu perlu melakukan atau mencari sertifikasi untuk memenuhi persyaratan ISO EIC 20.000, di mana sertifikasi ini itu menangani atau berfokus pada persyaratan untuk perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, sampai meningkatkan sistem manajemen layanan dari organisasi tersebut. Jadi, organisasi untuk mendapatkan sertifikasi layanan, organisasi itu perlu standar ISO EIC 20.000 untuk agar ketika organisasi itu ingin bahwa organisasinya itu terlihat, oh, organisasi A ini memiliki layanan yang bagus nih, mereka punya sertifikasi terkait dengan manajemen layanannya. Berarti secara tidak langsung itu pihak yang ingin bekerja sama itu melihat bahwa layanan yang diberikan oleh pihak organisasi A ini telah mendapat sertifikasi dan dinyatakan bahwa layanannya itu bagus. Seperti itu. Jikalau perusahaan itu telah mendapatkan sertifikasi terkait dengan layanannya. Nah, ruang lingkup sertifikasi ISO EIC 20.000 ini hanya dibatasi pada layanan IT yang terpisah, seperti manajemen aplikasinya bagaimana, atau teknis dukungannya. Atau hal itu juga mencakup layanan yang disediakan oleh suatu organisasi. Kemudian selanjutnya ada security management. Nah, untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset organisasi itu, organisasi itu membutuhkan sebuah sertifikasi yang dapat memanajemen keamanan informasi perusahaan, di mana untuk sertifikasi keamanan ini itu ada standar, namanya itu standar ISO EIC 27001, di mana sertifikasi ini itu dapat membantu perusahaan untuk mendefinisikan proses atau evaluasi mengenai keamanan TI, manajemen ketahanan tim IT, kemudian sampai pada pelaporan pengendalian layanan organisasinya itu seperti apa. Kemudian audit sertifikasi lainnya itu seperti audit sertifikasi lainnya itu perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu nilai nilai atau value terhadap bisnisnya itu seperti apa ketika mereka mendapatkan sertifikasi ini. Dan selain itu perusahaan atau organisasi juga harus memikirkan bagaimana langkah perusahaan untuk mengidentifikasi dan menggunakan layanan dari badan sertifikasi untuk melakukan audit sertifikasi ini. Kemudian yang ketiga adalah quality management, di mana pada sertifikasi audit mutu ini merupakan sertifikasi dengan kategori yang lebih luas karena berkaitan dengan mutu organisasi. Nah, bagaimana perusahaan itu menunjukkan mutu atau kualitas organisasinya itu dengan ketika mereka melakukan atau ketika mereka mengambil sebuah sertifikasi yang digunakan untuk melihat mutu atau
kualitas dari perusahaan tersebut bagaimana. Nah, pada audit sertifikasi bagian quality management ini, perusahaan dapat mengambil standar yang diakui secara luas, yaitu standar ISO 9001, di mana audit untuk sertifikasi mutu ini melibatkan melibatkan badan sertifikasi yang terakreditasi. Jadi ada badan yang tersendiri untuk melakukan audit manajemen mutu ini. Kemudian ada jenis audit compliance audit, di mana secara konseptual audit kepatuhan ini tidak berbeda jauh dengan audit keuangan operasional dan sertifikasi. Namun, audit kepatuhan ini lebih sering membahas standar, praktek, dan ketentuan hukum yang menjadi syarat wajib bagi organisasi. Audit kepatuhan ini didorong oleh kebutuhan untuk menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap ketentuan perizinan, perjanjian tingkat layanan, atau kewajiban kontrak lain yang biasanya digunakan oleh fungsi hukum atau kontrak lain dari salah satu pihak atau kedua pihak yang berkaitan dalam kontrak. Di mana pendekatan terhadap audit ini juga melakukan beberapa persyaratan industri dan komersil, termasuk audit standar TI dan keamanan untuk organisasi di bidang keuangan, asuransi, energi, dan retail. Nah, selanjutnya, di dalam compliance audit ini juga terdiri dari beberapa sub lagi. Yang pertama ada legal compliance, di mana legal compliance ini merupakan suatu konsep yang mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mematuhi perundang-undangan atau regulasi yang berlaku, di mana legal compliance ini penting bagi perusahaan untuk menjaga reputasi perusahaan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Legal compliance ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan saja, tetapi bagaimana perusahaan mematuhi peraturan mengenai keuangan perusahaan, kesehatan, serta keselamatan kerja dan aspek lainnya. Nah, tugas dari audit internal ataupun eksternal terhadap legal compliance ini adalah memastikan bahwa suatu perusahaan atau organisasi tersebut sudah mematuhi semua aturan, undang-undang, dan regulasi yang berlaku dalam operasinya, di mana hal ini itu mencangkup identifikasi, analisis, dan implementasi kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan terhadap kepatuhan hukum. Kemudian yang kedua ada compliance with industry standard. Kepatuhan terhadap standar industri ini mengacu pada ketaatan organisasi terhadap aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh industri atau sektor tertentu. Aspek yang ada di dalamnya itu ada kualitas produk, layanan, keamanan, lingkungan, serta aspek lainnya. Nah, untuk mengevaluasi kepatuhan dengan standar industri, organisasi perlu mencari sertifikasi dari badan yang mengawasi dan menilai kepatuhan terhadap standar tersebut. Organisasi dapat melakukan penilaian secara teratur untuk memastikan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi standar industri, dan audit ini juga umumnya dilakukan oleh audit internal ataupun audit eksternal dari pihak yang ketiga. Nah, kepatuhan terhadap standar industri ini juga tidak hanya merupakan kewajiban hukum dalam banyak kasus, tetapi juga dapat membantu organisasi mencapai efisiensi operasional, keberlanjutan, dan keunggulan bersaing. Hal ini juga akan berkontribusi pada citra perusahaan di mata pelanggan, pihak berkepentingan, serta terhadap masyarakat umum. Kemudian ada komersial standar. Nah, standar komersial merupakan proses evaluasi atau pemeriksaan terhadap organisasi untuk memastikan bahwa operasionalnya itu telah memenuhi standar komersial tertentu. Standar komersial sendiri itu merupakan seperangkat pedoman praktik terbaik atau kriteria yang dikembangkan oleh organisasi industri atau badan standarisasi untuk memastikan bahwa produk, layanan, atau proses bisnisnya itu sudah memenuhi tingkat kualitas, keamanan, serta kepatuhan yang diinginkan.
Nah, tujuan dari audit ini itu adalah untuk memastikan bahwa organisasi itu telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh industri tertentu. Eh, Auditor yang akan mengevaluasi hal ini itu mereka akan melihat sejauh mana organisasi tersebut sudah memenuhi standar komersil yang berlaku, baik itu mulai dari pemeriksaan dokumen, prosedur operasional, serta praktek bisnis untuk memastikan bahwa semua aspek sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit standar komersil ini juga membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, serta kepatuhan mereka dan membangun kepercayaan bagi pelanggan dan pihak yang berkepentingan. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing di pasar dengan memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi harapan dan persyaratan sesuai dengan standar industri yang berlaku. Selanjutnya adalah IT Specific Audit, di mana audit IT itu merupakan proses evaluasi terhadap sistem, infrastruktur, dan kebijakan keamanan informasi suatu organisasi. Audit ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan berjalan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan. Nah, output dari audit ini akan memberikan gambaran mengenai operasional dan keamanan sistem teknologi informasi organisasi, dan rekomendasi dari audit ini itu dapat membantu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan efektivitas operasional dan lingkungan teknologi. Nah, dalam IT specific audit ini di dalamnya ada beberapa jenis lagi. Yang pertama adalah IT proses maturity. Nah, penilaian terhadap kematangan organisasi dengan memeriksa aktivitas spesifik yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk mencapai kematangan tertentu, organisasi harus menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan dan mengikuti proses yang sudah termasuk dalam setiap area proses. Dan terdapat beberapa standar yang digunakan untuk mengukur kematangan proses suatu organisasi seperti CMMI, ISO EIC 15504 tentang penilaian proses IT, dan ISO EIC 15026 tentang rekayasa dan jaminan sistem perangkat lunak. Nah, pada standar CMMI ini terdapat beberapa level atau standar yang dapat digunakan untuk pengukuran kematangan organisasi. Di dalam CMMI ini terdapat 5 level tahapan kematangan, 5 level tahapan untuk melihat kematangan organisasi tersebut. Untuk tahap yang pertama yaitu ada tahap inisial, di mana pada tahap ini itu proses dari proses proses organisasinya itu tidak dapat diprediksi, kemudian tidak terkontrol dengan baik dan reaktif. Nah, pada tahap ini, pada tahap itu tahap pertama. Untuk tahap yang kedua itu ada manage. Manage itu di mana proses itu direncanakan, telah didokumentasikan dan dilaksanakan, kemudian dipantau dan dikendalikan oleh tingkat proyek seiring dengan berjalannya waktu. Jadi nanti ada tahap tersendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap define. Pada tahap define ini prosesnya itu sudah dipahami, sudah memenuhi standar, baik itu sudah memenuhi standar prosedur maupun persyaratan lain yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang keempat ada quantitatively manage. Proses ini sudah dikendalikan menggunakan statistik dan kuantitatif lainnya. Kemudian yang kelima adalah proses optimize, yaitu proses kinerja proses dari perusahaan itu akan terus ditingkatkan dan akan terus bertahap dan melakukan inovasi perbaikan teknologi. Kemudian yang selanjutnya ada information system control. Information system control merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi berfungsi dengan
sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuannya yaitu tujuan dari IS, ISG ini adalah untuk melindungi aset informasi organisasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan serta menjaga keandalan, integritas dan ketersediaan sistem informasi dari sebuah perusahaan. Information System Control ini memastikan bahwa seluruh aspek sistem informasi seperti orang, proses, dan teknologi itu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi eh, dan menjaga keamanan informasi dari organisasi tersebut. Nah, berikut adalah beberapa source yang relevan. Terdapat beberapa standar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan proses pengendalian internal dan tata kelola TI organisasi. Yang pertama ada framework COVID 5 yang berhubungan dengan audit operasional. Kemudian ada ISO 9000 dan ada ISO EIC 20000 terkait manajemen mutu dan manajemen layanan. Kemudian ISAKA terkait dengan audit dan jaminan information system, ada ISO EIC 15504 terkait dengan teknologi informasi dan penilaian prosesnya. Kemudian ada ISO EIC 27007 pedoman untuk audit manajemen sistem keamanan informasi. Kemudian ada SSAE nomor 16 tentang pernyataan tentang standarisasi perikatan atestasi. Kemudian ada standar internasional untuk penugasan penjaminan terkait dengan penjaminan laporan pengendalian di organisasi bidang jasa. Nah, untuk kesimpulan dari bab ini adalah di sini kita telah belajar mengenal jenis-jenis audit, di mana audit itu dapat dijalankan di beberapa aspek. Yang pertama ada aspek keuangan, operasional, sertifikasi, kemudian ada kepatuhan hukum dan audit teknologi informasi. Nah, selain itu juga kita juga dapat menjelaskan apa sih perbedaan dan persamaan dari berbagai jenis audit yang telah dijelaskan dalam konteks audit yang sering dilakukan dan kecenderungan audit tersebut dilakukan oleh pihak internal, auditor internal maupun auditor eksternal. Mungkin itu saja materi types of audit yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.